Sungai Musi menjadi denyut nadi kehidupan warga Palembang, Sumatera Selatan. Tidak hanya bekerja sebagai nelayan ataupun menjadi pengantar penumpang yang menggunakan jasa transportasi air, ternyata ada juga warga yang memburu harta karun yang terpendam di dasar Sungai Musi. Asmadi salah satunya. Pria 25 tahun ini adalah seorang penyelam tradisional dari Pulau Kemarau yang terletak di Sungai Musi. Berawal dari banyaknya orang yang membeli barang antik yang ditemukan di Sungai Musi, ia pun tertarik mencoba menjadi penyelam atau pemburu harta Sungai Musi. Tak terhitung berapa kali ia melakukan penyelaman demi mencari barang antik yang mempunyai nilai jual tinggi. Kisaran tahun 2017-an lah. Jadi karena saya kadang setiap hari melihat banyak orang yang suka datang ke sini kan untuk membeli barang-barang antik ini, jadi saya coba-coba lihat, wah ternyata asik juga kalau ini tahu sejarahnya dan tahu latar belakang dari barang-barang temuan ini kan. Jadi dari situ saya coba dulu untuk ngikut. Sebelum melakukan penyelaman, Asmadi dan timnya melakukan sejumlah persiapan dengan matang. Perahu yang memuat mesin penyedot pasir dan mesin kompresor harus dipastikan benar-benar berfungsi dengan baik. Kemudian persiapan logistik yakni membawa bekal makanan, roti, kopi, dan air minum. Semua dimuat ke dalam perahu ketek. Kalau untuk sistem kerja, biasanya itu kalau satu perahu itu bisa terdiri dari 4 sampai 7 orang. Jadi sebelum untuk berangkat itu harus ada penyelamnya dulu yang paling penting. Jadi untuk lokasi dia secara random, tapi kita melihat yang tempat-tempatnya ada bekas sejarahnya di situ. Mesin kompresor dan mesin penyedot pasir langsung dinyalakan. Salah seorang penyelam kemudian bersiap melakukan penyelaman. Setelah mengganti pakaian, ia pun mengenakan masker yang terhubung ke kompresor melalui selang. Saat meloncat ke Sungai Musi, sang penyelam juga membawa selang kompresor penyedot pasir hingga menuju dasar sungai. Untuk menyelam yang pasti untuk memahami dulu kedalaman tempat yang akan diselami. Jadi kita harus melakukan teknik biasa, teknik penyelaman, yaitu ekualisasi, yaitu penyesuaian tekanan. Jadi supaya tidak gendang telinga kita tidak sakit dan kita juga tidak pusing. Kalau tingkat kesulitannya yang pasti kalau menyelam di sungai itu tidak seperti menyelam di laut. Jadi di sungai airnya keruh, tidak bisa untuk melihat, jadi pandangan itu kita anggap 0 meter lah. Jadi kita itu harus bisa membaca situasi di bawah. Jadi sebelum kita turun, kita itu harus meraba-raba dulu di sekeliling lokasi. Jadi melakukan pemetaan dengan indera peraba. Selang pompa penyedot pasir diarahkan ke dasar sungai-sungai untuk menyedot material dasar sungai. Sembari mengarahkan mulut selang ke dasar sungai dengan satu tangan, tangan yang satu lagi meraba permukaan untuk menahan bila ada benda yang cukup besar membentur mulut selang yang terbuat dari logam. Tak jarang, 3 atau 4 barang antik ditemukan dalam satu kali muncul ke permukaan. Sedotan material sungai disaring ke kawat penyaring, kemudian dipilah-pilah. Batu-batu kecil dan material tak berguna langsung dibuang kembali ke sungai. Sedangkan pasirnya akan mengendap pada alas kaki yang dipasang berlapis di papan penyaring tersebut. Sementara itu, di perahu sejumlah kru juga sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menjaga selang kompresor hingga memberikan kode tertentu kepada penyelam. Dalam satu kali penyelaman bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam. Kalau kejadian yang tidak mengenakan itu sudah pasti sering kadang. Misalnya kita kan tidak menggunakan oksigen tapi menggunakan mesin kompresor. Jadi terkadang mesinnya mati, jadi tidak ada suplai udara dari mesin itu. Jadi kita harus bisa mungkin untuk cepat lagi naik ke permukaan. Terkadang juga kita lagi menyedot di bawah itu tanahnya longsor. Tak jarang, selain barang-barang antik atau kuno yang ditemukan, para penyelam ini juga bisa menemukan butiran emas.
Hasil perburuan hari itu akan dibagi rata ke semua kru. Selanjutnya, barang-barang yang ditemukan akan dijual. Daya tarik menjadi pemburu harta karun Sungai Musi memang memikat banyak pemuda Pulau Kemarau. Udah kegiatan sehari-hari, apa tuh nyari kerjaan lain susah kan kalau di darat kan, kalau di sini kan mungkin hasilnya lumayan. Namanya kalau badan terasa nggak enak di bawah, nggak usah nyelam. Selain menyelam, kini Asmadi juga lebih mengintensifkan diri menjadi kolektor barang antik. Ya, yang pertama karena kita suka petualangan, jadi seru melakukan aktivitas penyelaman ini, apalagi yang berbau-bau harta karun lah. Itu sangat mengasihkan, apalagi kita bisa tahu sejarah dan latar belakang benda-benda yang kita temui itu. Jadi itu sangat ibaratnya menjanjikan. Yang kedua dari sisi edukasinya, jadi sangat penting lah. Jadi untuk kita menyimpan dan merawat barang-barang itu. Asmadi bermimpi mendirikan museum Musi Tresur yang berdiri di pinggiran Pulau Kemarau. Semua koleksinya yang tidak dijual dan hasil pembelian dari pemburu lain akan dipamerkan di museum tersebut. Hal itu bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadikan Pulau Kemarau sebagai destinasi wisata. Dono Purwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.